Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang pasar suku dan operasionalnya di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Agus Sujianto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Yunasti Anika Agustin dengan NIM akhir 050, yang kedua Aryo Setiawan dengan NIM akhir 070, dan Laila Limat Sadia dengan NIM akhir 084. Baik, untuk poin yang pertama yaitu pengertian asal dan keistimewaan. Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu sak yang berarti dokumen. Nah, arti ini mirip dengan sertifikat ataupun not. Nah, pada prinsipnya sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya. Nah, akad syariah yang melandasinya ini seperti ijaroh ataupun sewa menyewa, mudharabah atau bagi hasil, musyarakah ataupun yang lainnya. Sukuk yang sekarang sudah banyak diterbitkan adalah sewa menyewa atau al-ijaroh, di mana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa aset tersebut. Nah, penerbitan instrumen investasi ini dapat dipandang sebagai inovasi baru dalam keuangan syariah. Sukuk bukan instrumen utang piutang dengan bunga atau biasa kita kenal dengan riba. Nah, seperti obligasi yang kita kenal dalam keuangan konvensional. Tetapi sebagai instrumen investasi, sukuk diterbitkan dengan suatu underlying aset atau surat berharga syariah negara sebagai bukti kepemilikan investor dengan prinsip syariah yang jelas. Nah, jadi dalam pemahaman praktisnya atau simpelnya, sukuk merupakan klaim ataupun kepemilikan. Nah, kata-kata tadi itu terutama secara umumnya digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah Muslim pada abad pertengahan. Dengan dukungan dari Dewan Perundang-undangan Islam atau IJC dan diikuti dengan periode pembangunan teori dan model, maka pada tahun 2001 adalah pertama kalinya program sukuk diluncurkan di pasar. Inisiatif oleh Badan Moneter Bahrain atau Bahrain Monetary Agency atau biasa disingkat dengan BMA, berkaitan dengan sukuk salam jangka pendek yaitu 91 hari senilai 25 juta dolar Amerika diluncurkan pada bulan Juni 2001 dan telah diterima dengan baik di pasar. BMA melanjutkan program sukuk salam dengan sukuk ijaroh berjangka panjang sebelum Malaysia, Kuni 2002 dan Qatar 2003 untuk menangkap pasar internasional dengan menawarkan sukuk mega sovereign. Nah, dengan melihat sifat-sifat umum dari sukuk akan memperlihatkan bahwa sukuk cukup memiliki kualitas yang sama dengan semua pasar lain yang berorientasi aset keuangan konvensional. Nah, kita lihat di sini ada karakteristik sukuk. Yang pertama, dapat diperdagangkan. Sukuk mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas, manfaat aset atau kegiatan bisnis, dan juga dapat diperdagangkan pada harga pasar. Yang kedua, dapat diperingkat. Sukuk dapat diperingkat dengan mudah oleh agen pemberi peringkat regional dan internasional. Yang ketiga, dapat ditambah. Sebagai tambahan terhadap aset utama atau kegiatan bisnis, sukuk dapat dijamin dengan bentuk kolateral berlandaskan syariah lainnya. Yang selanjutnya, fleksibilitas hukum. Sukuk dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global dengan pajak yang berbeda. Dan yang terakhir, dapat ditebus. Struktur sukuk diperbolehkan untuk kemungkinan penebusan. Nah, dilihat dari persamaannya, sukuk sering disamakan dengan surat obligasi dan bahkan dengan produk-produk pasar modal konvensional lainnya, walaupun produknya agak berbeda dalam sifatnya. Nah, kita lihat perbandingan antara sekuritas keuangan lain dengan sukuk. Yang pertama yaitu surat obligasi. Surat obligasi murni mewakili utang pada penerbit. Nah, sedangkan sukuk mewakili pihak yang memiliki aset yang berwujud dan jelas, kegiatan ekonomi dan jasa. Yang kedua, saham.
saham mewakili pihak yang memiliki seluruh perusahaan. Sedangkan sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan akan mewakili sepenuhnya kepemilikan perusahaan pada aset, proyek, jasa, dan kegiatan tertentu yang berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, derivatif. Derivatif mewakili turunan berganda dari kontrak yang berbeda yang dibuat dari kontrak dasar utama. Nah, sedangkan sukuk berhubungan hanya dengan satu kontrak dan memelihara kesinambungan aset sepanjang waktu. Dan yang terakhir, sekuritisasi. Sekuritisasi secara umum berhubungan dengan pengubahan pinjaman dan tagihan dalam berbagai jenis menjadi sekuritas yang dapat dipasarkan, mengemas pinjaman menjadi satu kesatuan, kemudian menjual saham kepemilikan. Sedangkan sukuk ini adalah sertifikat yang bernilai sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya dari aset yang tangible, manfaat aset, dan jasa. Dari selanjutnya yaitu jenis sukuk. Sukuk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk syariah sebagai kontrak atau subkontrak utama. Yang paling penting adalah syirkah, ijarah, salam, dan istisna. Menurut aturan dasar syariah, investasi sukuk harus distruktur pada satu sisi berdasarkan prinsip mudharabah. Pada sisi lain, bisnis dapat dilakukan melalui bentuk atau instrumen partisipatori atau keikutsertaan atau fixed return. Jadi tingkat return pada suku akan berupa variabel atau quasi fixed atau pada kasus dalam bentuk fixed return. Suku pada kategori kedua dapat dibuat suku dengan fixed return melalui provisi berupa jaminan pihak ketiga. Dalam istilah penggunaan dana-dana yang dimobilisasi oleh institusi keuangan, berikut ini merupakan kategori dari suku: suku mudharabah, suku musyarakah, suku kepemilikan pada aset yang disewa jual, suku kepemilikan usufrukt, suku salam, suku istisna, dan suku murabahah. Yang selanjutnya ada masalah-masalah yang berkaitan dengan suku yang memberikan pengaruh jangka panjang terhadap integritas sistem keuangan Islam sebagai berikut. Yang pertama, tingkat return yang dipastikan pada suku. Tingkat return pada sebagian besar suku secara pasti disetujui di awal, bahkan tanpa provisi tertentu untuk jaminan pihak ketiga. Beberapa suku yang diterbitkan menjadi sasaran kritikan tajam disebabkan karena keterlibatan dari bai al-inah, bai al-dain, dan sifat-sifat landasan non-syariah yang membuat suku sama dengan obligasi berdasarkan bunga. Bai al-inah merupakan penjualan dua kali di mana peminjam dan orang yang meminjamkan menjual dan kemudian menjual kembali suatu objek di antara mereka, sekali untuk tujuan memperoleh uang tunai dan sekali lagi untuk tujuan harga yang lebih tinggi berdasarkan kredit dengan hasil bersih dari suatu pinjaman dengan bunga. Telah diketahui hal tersebut merupakan cara yang sah untuk menghindari larangan riba. Yang kedua ada bai al-dain. Perdagangan pasar sekunder untuk sekuritas Islam dimungkinkan melalui bai al-dain, sebagaimana berbagai kasus di Malaysia yang didasarkan pada suku. Akan tetapi, ulama tidak menerima keadaan ini karena utang yang diwakili oleh suku didukung oleh aset-aset utama. Ahli-ahli hukum muslim tradisional dengan suara bulat menyatakan bahwa bai al-dain dengan diskon tidak diperbolehkan dalam syariah. Mayoritas kuat dari pakar syariah kontemporer juga memiliki pandangan yang sama. Bagaimanapun, beberapa saudara Malaysia memperbolehkan penjualan semacam ini. Mereka secara normal merujuk pada ketentuan dari mazhab Syafi'i, tetapi mereka tidak mempertimbangkan fakta bahwa para ahli hukum mazhab Syafi'i memperbolehkan hal tersebut dalam keadaan di mana suatu hutang dijual pada nilai nominalnya yang tercantum. Yang ketiga ada metode jual dan sewa kembali, berlawanan dengan konsep bai al-dain yang dilarang. Para ahli prinsip-prinsip syariah memperbolehkan penggunaan teknik jual dan sewa kembali.
Hal ini dikarenakan fleksibilitas dalam kontrak ijarah sebagaimana yang telah didiskusikan sebelumnya. Suatu aset dapat dibeli dari satu pihak dan kemudian disewakan pada pihak tersebut. Dalam kasus ini, kontrak ijarah seharusnya tidak diputuskan kecuali dan sampai lembaga keuangan telah memiliki aset tersebut. Untuk itu, teknik jual dan sewa kembali tidak menimbulkan masalah syariah, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh beberapa penulis terhadap masalah ini. Aset-aset yang disewakan dengan teknik ini dapat dijual lagi pada pemilik pertama, sebagaimana sebagian besar kasus penerbitan sovereign ijarah suku. Walaupun demikian, pakar syariah menyarankan bahwa dalam kasus ini klien sebaiknya membeli kembali aset paling tidak 1 tahun setelah penjualan. Hal ini untuk menjamin bahwa teknik ini tidak digunakan sebagai backdoor to interest atau pintu belakang riba. 4. Ada penguasaan suku ijarah. Seluruh penguasaan suku ijarah yang diterbitkan sejauh ini melakukan penjaminan dan pencontohan dengan fixed rate tanpa keterlibatan jaminan pihak ketiga atau profesi untuk orang yang menyewakan untuk memiliki liabilitas aset. Analisis yang mengarah pada dokumentasi yang terkait dengan penerbitan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah persyaratan syariah tidak diperhatikan oleh SPV, pihak penerbit atau pihak pengatur. Sebagai contoh, pada kasus penguasaan suku ijarah yang diterbitkan akhir-akhir ini oleh SPV, keseluruhan dimiliki oleh penguasa itu sendiri. Penguasa telah menjual properti kepada SPV dengan perjanjian di muka yang akan mengembalikan hal kepemilikan setelah periode sewa. Hal ini diperbolehkan sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya. Penguasa akan membayar sewa tahunan secara tetap yang ekuivalen dengan di atas 6 bulan dan menembus pinjaman pokok dari suku kepada pemegang obligasi. Yang terakhir yaitu suku untuk pembiayaan sektor publik yang defisit. Titik yang perlu mendapat perhatian yang berkaitan dengan hal ini adalah bahwa sebagian besar suku yang diterbitkan untuk pembiayaan defisit adalah tidak berdasarkan pada struktur keuangan Islam yang terbaik. Suku Salam di Bahrain dan beberapa sertifikat yang berhubungan dengan syirkah di Sudan di luar pengecualian. Suku ijarah yang diperkenalkan akhir-akhir ini memerlukan beberapa pemurnian. Tidak diragukan lagi bahwa pengembangan instrumen berlandaskan syariah untuk pembiayaan defisit anggaran pemerintah merupakan tugas yang sulit. Akan tetapi bentuk ijarah salam dan istisna jika distruktur dengan tepat memiliki kemungkinan untuk digunakan sebagai alternatif dari pembiayaan defisit berdasarkan bunga. Selanjutnya, suku retail syariah. Yang pertama, apa sih pengertian dari suku itu? Suku menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 32/DSN-MUI/LX/2002 merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Suku sendiri mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi berupa bagi hasil, margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Suku retail negara merupakan suku yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ditujukan bagi individu warga negara Indonesia. Meski suku memiliki pengertian yang sama dengan obligasi konvensional, namun suku sendiri memiliki perbedaan yang mendasar. Jika perlindungan konvensional tidak memerlukan adanya aset yang menjamin atau underlying aset, maka pada suku harus memiliki underlying aset yang jelas sebagai penjamin.
Suku retail sendiri mulai ditawarkan pada tanggal 30 Januari hingga 20 Februari 2009 dengan harga sebesar Rp1.000.000 per unit. Untuk individu dapat membeli suku retail tersebut minimal sebesar Rp5.000.000 melalui agen penjualan yang ditunjuk oleh pemerintah. Agen tersebut diantaranya ada Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI Sekuritas. Penunjukan Bank Syariah Mandiri sebagai agen penjual suku negara retail ditetapkan oleh pemerintah. Produk suku negara retail yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri diantaranya ada yang pertama suku negara retail seri SR 001 jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2012. Yang kedua suku negara retail seri SR 002 jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2013. Yang ketiga ada suku negara retail seri SR 003 jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2014. Suku negara retail atau sukri adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan syariah yang ditawarkan kepada investor perorangan atau warga negara Indonesia di pasar perdana dalam negeri. Lalu, apa sih tujuan diterbitkannya sukri? Tujuan diterbitkannya sukri adalah untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola utang negara, dan memperluas basis investor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.